Halo teman-teman, hari ini kita bahas satu perusahaan lagi yang merupakan anak perusahaan daripada Astra International. Sekali lagi, satu lagi perusahaan daripada Astra yang akan membagikan dividen, yakni adalah Astra Auto Parts Tbk dengan kode emiten AUTO, atau kita panggil aja Auto. Mereka akan segera membagikan dividen. Kita bisa lihat di sini dividennya kali ini lebih besar daripada saudaranya yang ASGR kita bahas sebelumnya. Karena dividen yield daripada auto ini sebesar 3% lebih. Berarti 3 kali lipat daripada saudaranya ASGR. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena memang valuasi daripada auto ini yang masih lebih murah daripada ASGR. Dari PER-nya aja layak untuk masuk ke dalam list bulan April tahun 2022. Jadi jelas dan itulah masuk akal kenapa auto ini dividen yield-nya bisa sampai 3% lebih. Tapi tetap aja bagi saya ini masih kecil sih, karena bagi saya yang paling nendang itu adalah dividen yield 10% ke atas. Dan biasanya hanya perusahaan batubara yang dapat memenuhi ekspektasi saya. Jadi untuk auto ini dari dividennya sih belum menarik bagi saya, tapi untuk fundamentalnya bagus banget sampai bisa masuk list teman-teman. Dengan dividennya sebesar Rp40 per lembar saham, dividen yieldnya 3% lebih dengan comeback-nya tanggal 21 April 2022. Ini ternyata lebih cepat daripada ASGR. Ini tanggal 21 itu berarti kalau kita hitung-hitung itu hari Kamis. Hari ini kan hari Selasa. Pas video ini diupload mungkin hari Rabu, masih ada waktu sekitar 1 hari lebih untuk teman-teman memutuskan apakah ikut dividen daripada auto ini atau tidak. Ya, semoga waktunya cukup teman-teman, karena memang ini baru saya lihat sih tadi pagi kabar dividen daripada auto ini. Jadi baru bisa dibikin hari ini teman-teman. Semoga dapat membantu. Lalu kita akan melihat sedikit sejarah daripada Astra Auto Parts ini atau auto ini. Ya, mereka menyediakan berbagai kebutuhan daripada spare part otomotif ya. Mungkin dari lampu, mungkin dari kaca, spion, lalu ada lagi mesin seperti aki dan lain-lain. Itu disediakan oleh mereka ini ya. Ada beberapa yang mereka produksi sendiri, ada juga beberapa yang mereka distribusikan ya, bukan yang mereka produksi tapi mereka bantu distribusikan. Merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Ya, pada tahun 1976 mereka berdiri sebagai PT Erva Delta Motor yang bergerak di bidang perdagangan otomotif, perakitan mesin, dan konstruksi. Pemilik dari perusahaan ini adalah Williams Surojaya dan PT Jaya Pirusa. Ini merupakan pendiri daripada ASII juga ya teman-teman, dan juga merupakan ayah daripada Pak Edwin Surojaya juga yang merupakan pendiri daripada SRTG. Jadi mereka memiliki hubungan keluarga di sini teman-teman. Itulah sekilas tentang sejarah daripada auto ini. Sekarang kita akan lihat bisnis dan produk-produk mereka. Kegiatan mereka itu berfokus pada proses produksi dan distribusi seperti yang tadi saya sebutkan, aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif atau original equipment manufacturer. Ini dalam artian mereka memproduksi misalnya aki, nanti ada perusahaan lain yang membeli produk mereka, nanti dikasih merek yang lain. Itulah OEM dan juga pasar suku cadang pengganti atau REM ya. Ada beberapa bisnis yang mereka jalankan dari manufaktur dan perdagangan. Untuk manufaktur ada kendaraan roda 4, roda 2 dan lain-lainnya. Ya, ini roda 4. Saya cukup bersyukur ya di auto ini memiliki berbagai parts bagian mobil yang bisa dipakai. Karena sebelumnya beberapa 2 minggu yang lalu saya sempat mengalami musibah, di mana mobil saya itu pas di lampu merah yang di Alianyang yang dekat kantor wali kota. Saya kan lagi lampu merah, tiba-tiba ada kendaraan putih yang datang langsung dari sebelah kanan ya. Kan saya dari arah Alianyang yang sebelah Yosudarso, saya lurus. Terus di sebelah kanan saya yang di kantor polisi itu kan hijau. Terus dia langsung belok ke kiri, lurus. Ternyata mereka itu cepat banget. Mereka menyerempet spion mobil saya sampai pecah. Karena waktu itu juga ada banyak saksi mata sih. Dia lagi menghindari motor.
akhirnya mereka mengambil jalan sebelah kanan terlalu banyak sampai akhirnya mengenai spion mobil saya, yang menyebabkan lampu daripada spion kanan saya itu hancur. Akhirnya harus diganti. Dan sayangnya teman-teman, untuk mobil yang menyerempet mobil saya itu saya tidak melihat kabinnya karena memang waktu itu kendaraannya cepat banget, lagi buru-buru banget, sehingga ya anggap aja itu sebuah musibah ya, kita tidak mengharapkannya. Dan akhirnya ya hari Seninnya saya membeli spare part dan mengganti di bengkel ya. Dan begitulah sekilas tentang bagaimana pengalaman saya mengganti spare part yang ada di mobil saya sih ya. Untuk bagi teman-teman yang memakai kendaraan, hati-hati ya supaya tidak menyebabkan musibah gitu. Dan untuk part-part yang tadi ya cukup bersyukur sih ada, kalau nggak ada sih ya ada cacat lah di mobil saya nanti ya. Untuk roda 4, lalu roda 2 juga ada beberapa produk, lalu ada lain-lainnya juga ya. Dalam sisi perdagangan, dalam bisnis mereka ini, mereka memberi distributor ya, dari domestik, internasional juga ada. Untuk bagian Kalimantan Barat sih saya lihat kebanyakan di Pontianak. Kalau untuk di bagian Singkawang sih masih belum ada sih. Jadi mungkin masih belum terlalu besar kota Singkawang, jadi mungkin untuk pasarnya masih belum terlalu rame ya. Untuk Pontianak sih udah besar sih, karena memang kota besar. Dan ini beberapa daripada produk mereka. Ada roda 4 seperti tadi yang dikatakan, engine parts, body and chassis parts, lalu electronic and electrical parts, drive and train transmission. Lalu roda 2 juga mirip-mirip sih, ada electrical part, engine part, body and chassis part. Lalu lain-lainnya juga ada seperti aki dan lain-lainnya. Itu sekilas sih bisnis yang dijalankan oleh auto ini. Apakah dibutuhkan oleh orang banyak? Pastinya dong, karena kendaraan ini kan menunjang kebutuhan produktivitas kita. Kreativitas manusia melahirkan banyak produktivitas. Contohnya seperti kendaraan ini, dari roda 2, roda 4, roda 6, roda berapa lagi, itu semuanya untuk kebutuhan manusia. Jadi untuk kedepannya kendaraan listrik kan akan booming nih. Jadi auto ini harus cepat-cepat untuk menambah lagi diversifikasi bisnis mereka. Karena untuk suku cadang daripada kendaraan elektrik, kendaraan listrik pastinya sedikit berbeda dengan kendaraan yang pada umumnya konvensional memakai gas dan minyak bumi. Jadi untuk auto ini pastinya cepat sekali sih bergeraknya supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar. Untuk prospeknya mantap banget. Pastinya aman-aman aja teman-teman, sampai mereka bisa bagi dividen loh teman-teman. Kita lihat dulu profil pemegang saham daripada auto ini dengan porsi masyarakatnya sebesar 20%. Dengan komposisi pemegang saham terbesar PT Astra International Tbk sebesar 80%. Ini porsinya juga jumbo banget dipegang oleh Astra International. Setelah sebelumnya ASKR juga cukup besar 70%, auto ini juga malahan lebih besar. Untuk berita daripada pemegang saham ASII ini aman-aman aja, nggak ada berita negatif. Langsung aja kita masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada auto ini. Setelah tahun 2020 mereka terpukul cukup berat sehingga nggak terlalu menghasilkan laba yang cukup besar. Tahun 2021 mereka bangkit kembali. Penjualan kendaraan meningkat, penjualan daripada spare part kendaraan juga meningkat. Sehingga di sini kita bisa lihat fundamentalnya, operating profitnya ada, tapi net profitnya yang lebih besar. Tampaknya net auto ini sudah mulai investasi saham ya, sehingga net profit mereka juga jauh lebih besar. Tapi tentu saja ini juga kurang menarik sih, karena kalau operatingnya lebih kecil, itu berarti operatingnya kurang sehat. Ya, mungkin mereka mau seperti SATG yang bergerak di bidang investasi sih, tapi kayaknya sih tidak mungkin karena bidang kendaraan yang mereka tekuni ini lumayan bagus sehingga tidak mungkin mereka tinggalkan semudah itu teman-teman. Dengan PR-nya 9,18 kali bagus, dengan PBV-nya 0,5 juga masih murah, dengan operating profit margin 0,98%. Ini kayak apa? Kayak break even point. Mereka menjual barang untuk operatingnya tapi nggak mendapatkan laba yang cukup besar ya, nggak sampai 1%. Jadi itulah yang menyebabkan operating profit mereka cukup kecil. Dengan net profit margin 4%, ini cukup lebih besar daripada operatingnya sih. Dengan current ratio-nya 152%, cukup bagus, bisa bayar hutang jangka pendek. Dengan turnover pada sesi pertama 2,1 M. Itulah kenapa mereka bisa masuk ke dalam list. Tapi untuk dividennya sih kurang nendang sih. Jadi semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman ya. Apakah membeli saham ini dari dividennya ataupun dari fundamentalnya ataupun dua-duanya. Kalau saya sih lebih suka lihat dari sisi fundamentalnya sih. Ada masuk ke dalam list.
Demikian pembahasan auto, produsen, dan juga distributor daripada spare part kendaraan yang akan segera membagikan dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.